untuk fresh graduate tapi tiba-tiba di situ ada tulisan minimal pengalaman 1 tahun atau 2 tahun gitu. Lu bayangin gak sih muka mereka itu bakal kayak gimana gitu loh. Halo para penyembah link pemersatu bangsa, balik lagi bersama gua Jajang Dan gua Bobby Barlian di acara Kantor Pots Podcast paling Gimana Bob? Keren gak ini gua? Itu intro ya? Gua. Apa sih intro ya? Intro itu namanya ya? intro ya? Oh. Aduh, udah lama nih kita tidak bersua nih Bob nih. Sudah lama. Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin? Sehat kan? Sehat. Masih pada numpang wifi tetangga nggak? Enggak kan, ya kali. Nggak kayak kita maksudnya. Apa pembahasan gue kemarin? Aman, yang penting ada sabun dan WC duduk. Aduh, udah lama juga nih kita nggak menyapa kalian. Anjir, udah lama gak menyapa kalian. Dikira udah banyak yang nonton nih. Ya udah 2 hari lah ya. Iya, ya alhamdulillah AdSense sudah nyampe 2.063.000. 63. 63-nya bagi 2 gak? Nggak usah. Nggak usah. Kalau dibagi 3 nanti ganjil nanti ujung-ujungnya 63 tuh. Iya. Jadi aduh gimana ya? Kita tuh mau ngobrolin apa sih? Ujuk-ujuk nih tiba-tiba lu ngajakin gue ada yang mau diomongin katanya. Ngomongin apa sih? Gue tadi tuh rada berpikir aja ya. Gue berpikir jangan serius-serius lah anjir. Enggak. Gue mas kok serius-serius dah. Gue sering dimintain kerjaan sama teman-teman gue. Padahal gue sendiri saat itu merasakan bahwa nyari kerja tuh susah banget. Oh. Kira-kira lu maksud gue ada gak keluh kesah lu dalam melihat info lowongan kerja atau gimana gitu loh maksud gue. Kerjaan deh. Info lowongan kerja ya. Ya kalau gue sih namanya info loker nih sebenarnya banyak sih di mana-mana sih. Banyak. Cuma ada satu gue tuh ingat satu meme gitu anjir. Itu tuh kocak banget sih anjir. Apa namanya? Ada info loker. Jadi dia tuh nyari fresh graduate. Ya ada tuh spesifikasi rekrutmennya apa gitu kan. Gitu. Dia nyari fresh graduate yang pertama nih. Tapi ujung-ujungnya apa berpengalaman 1 tahun gitu. Lu nyari fresh graduate cuma berpengalaman 1 tahun tuh gimana sih anjir konsepnya? Coba Bun kasih tahu gitu. Bun. Anjir gue bingung. Rasanya awalnya gue karena gue kan yang gue ceritain gue tuh telat lulus ya. Terus gue sangat bodoh sekali gitu dalam hal melihat pekerjaan. Gue ngiranya itu adalah pengalaman kita magang. Magang? Iya. Oh magang termasuk ke pengalaman profesional mungkin kali ya? Karena kan mungkin kalian magang 3 bulan. Gue asli gue setahun. 3 bulan tahun ini, 3 bulannya tahun depan. Itu ngulang sebenarnya kan. Gue paham lu ngulang. Cuma kan ya gue ngelihat ya dilema anak-anak fresh graduate sekarang nih kalau ngelihat apa namanya info loker yang pada nyari fresh graduate cuma ujung-ujungnya pengalaman 1 tahun gitu kan. Iya, pengalaman 1 tahun. Mereka kan nyari loker biar mereka punya pengalaman. Iya benar. Gimana gitu maksud tapi gue pernah loh Jeng. Gue nge-apply ke gue gak baca requirementnya. Gue gak baca tapi ternyata gue dipanggil interview lalu tes. Dan ternyata setelah gue baca itu Yosin nyebutin brand gue. Gak apa-apa lah. Pengen Tintun nanti ada efeknya tuh. Tintun gitu. 2.000 Iya kali aja mau ngirimin wortelnya ke kita ya. Wortelnya dulu aja. Gak usah dagingnya. Nah gitu. Dan gue ngikut interviewnya dan gue ikut tesnya. Dan gue baru baca infonya ternyata itu pengalaman minimal 3 tahun. Dia nyari apa? Fresh graduate juga? Dia kayaknya ada tulisan fresh graduate makanya gue nge-apply ke situ. Tapi sebenarnya gue gak terlalu mentingin sih kalau gue ketika mau nge-apply info lowongan gue gak terlalu ngelihat ada fresh graduate atau enggak. Gue ibarat kata gue udah kayak orang buntu yang ingin nyari jalan untuk menuju pekerjaan jadi gue apply aja semuanya. Gue pernah dalam sehari gue nge-apply 40 kerjaan. Buset. Lu nge-apply sehari 40 kerjaan sebenarnya sih banyak juga orang kayak gitu, termasuk gue juga dulu sama Bob namanya waktu pas lulus kuliah nih boro-boro gue main apa gitu kan di komputer nih anjir ujung-ujungnya tuh gue buka email
kirim ke mana-mana gitu anjir. Kayak ini dah, kayak tukang pos gue. Asli. Jadi gini Jang, pas gue diputusin itu kan gue itu mah itu episode kemarin anjing. Goblok. Anjing gak bisa move on nih orang anjing. Itu kan episode kemarin kenapa lu bahas di sini anjir move on lah, kita ngasih tips move on, masa gue gak bisa move on, gila. Ya lu lagian anjing gak jelas banget anjing. Tapi lu pernah gak sih Jang, kalau misalnya para fresh graduate gitu ya, ketika dia melihat info lowongan kerja gitu, terus mereka ngelihat untuk fresh graduate tapi tiba-tiba di situ ada tulisan minimal pengalaman 1 tahun atau 2 tahun gitu. Lu bayangin gak sih muka mereka itu bakal kayak gimana gitu loh. Bakal langsung anjing apaan sih nih anjing. Gue udah tau gue lagi nyari pengalaman, lu ngapain malah nyari yang berpengalaman gitu anjing. Enggak, masalahnya itu tulisan fresh graduate itu loh Bob, maksud gue. Iya gue ya paham banget. Ya ujung-ujungnya juga nanti kayak ya elah harus pengalaman setahun lagi kan. Boro-boro pengalaman, lulus aja gue telat. Lu mah nyindir gue mulu. Ya maksud gue apapun itu ya, cuma kan lebih better kalau seandainya nih tulisannya mungkin ketika lu lagi nyari fresh graduate mungkin lebih ke ini ya, recruitmentnya misalnya dia bisa apa, misalkan yang bisa berkeahlian dalam bidang ini gitu kan dijelasin, daripada lu harus lu nyari fresh graduate tapi nyantuin berpengalaman 1 tahun. Itu kan bingung gitu anjir maksud gue. Nah iya, makanya kalau menurut gue apalagi fresh graduate itu kan sebenarnya ya benar kata lu, kita nyari pengalaman gitu kan. Betul. Mencari pengalaman kerja. Wah, lu kalau misalnya lu nyodorin hal seperti itu ya oke, banyak juga fresh graduate ya, contohnya saat itu gue nyari kerja gue gak merhatiin itu. Cuma ketika lu merhatiin itu dan lu baca, wah, dan lu ngelihat gitu, gue saat itu kalau gue jujur, gue pasti muka gue, lu tahu cengok gue kan. Bingung gitu ya. Lu teh mau apa sih anjir? Nying ieu teh naon gitu kalau bahasa Sundanya gitu kan. Jadi ya itu maksud gue ya, kalau seandainya lebih enak kan ngeliat skill setnya aja gitu, skill set yang dibutuhkan tuh apa gitu kan, daripada lu langsung dijebrek langsung ada pengalaman gitu berapa tahun anjing. Udah tau gue jadi pengalaman. Misalnya nih lu jadi HRD-nya nih. HRD-nya kan gue datang nih. Gue datang. Lu ceritanya yang kayak gitu, yang nyodorin lamaran. Iya, cuma betul. Fresh graduate tapi pengalaman 1 tahun. Iya. Gue datang nih interview set. Iya, coba. Gue datang, Pak, permisi saya ingin interview Pak, yang udah dipanggil sama Bapak gitu. Oh, ini kamu fresh graduate ya, posisi ini ya? Iya, saya fresh graduate. Iya, tapi kamu belum punya pengalaman. Di sini soalnya saya lagi nyari yang pengalaman setahun. Oh, setahun saya baru bisa jalan Pak. Kirain gue udah bisa salto anjing. Goblok. Jang, gue tuh pernah ini ngelihat info lowongan kerja ya. Apaan tuh? Info lowongan kerja. Pasti lu, gue bisa nembak nih. Kocak nih anjir. Bangsat nih anjing. Jadi apa? Gue lagi nyari lowongan kerja gitu ya di Google. Ini gue di Google, gue amatir banget gitu kan. Gue nyari tuh, gue pencet, dicari seorang pengasuh anak, mau pria atau wanita. Kata gue, gue lihat. Tapi kan gue gak ini, tapi gue kayak tertarik gitu, soalnya backgroundnya tuh bagus-bagus gitu kan. Banyak ornamennya gitu. Nah terus spesifikasinya apa, requirementnya, gaji 10 juta per minggu. Anjing. Ngasuh anak 10 juta per minggu. Pemain Persija aja kalah itu. Gaji 10 juta per minggu, uang makan dan dikasih tempat tinggal. Pas kerja apa? Iya, makanya pas gue baca di bawahnya pekerjaannya mudah, kalian hanya tinggal mengasuh anak Krakatau. Anjing, anak Krakatau. itu 10 juta anak Krakatau ya. 10 juta. 5 juta anak macan deh. Anak macan sambil ngelonin ibunya. Goblok anjing ya. Ya intinya gini Bob, entah itu rekrutmen apapun gitu, fresh graduate, abis itu nanti ada skill setnya apa gitu. Yang penting mah ya lu sebagai pencari kerja, ya hadapin dulu aja. Betul. Gak perlu down dulu. Betul. Ya karena
Ya itu kan gue bilang banyak faktor lah yang menentukan keberhasilan interview lu nanti ya kan ya. Betul banget. Ya makanya kalau sekarang sih ya gue berharap supaya para pencari kerja yang sekarang nih, apalagi yang lagi fresh graduate atau enggak yang lagi pengen nyari opportunity baru, semoga dapet kerjaan yang emang lu harapin, lu impiin gitu kan ya Bob ya. Betul. Nah, terus buat lu nih yang udah keterima kerja, jangan sampai lu sia-siain pekerjaan lo, karena masih banyak orang di luar sana yang butuh kerjaan. Betul Dan banget. lo harus bekerja keras terus di dalam pekerjaan lo. Tapi gimana Bob ya, kalau gue sih mikirnya gini Bob. Gue ada statement kocak nih ya. Gimana tuh? Ya lu pasti tahu lah, Iya. ya kan? Sekelas apapun lu bekerja nih Bob ya, tetap yang kaya adalah Rafathar.